Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, kali ini di hadapan kita semua saya akan hadirkan satu berita yang kita ambil dari Gelora News 14 Juni 2023 hari ini, dengan judul Koalisi Perubahan mau angkat bendera putih, dibantah oleh Partai Demokrat, tidak ada tanda-tanda menyerah katanya. Ini menarik saudara sekalian, judul ini memang mungkin sengaja ditulis karena melihat perkembangan terakhir di mana rencana pertemuan AHY dan PDIP, yaitu dengan Puan Maharani, dan sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu juga Sekjen Demokrat dan Sekjen PDIP juga telah bertemu. Tentunya bincang-bincang itu dan tujuannya dalam rangka untuk membangun komunikasi politik, tetapi di tengah kekhawatiran terjadi perpecahan di internal kubu koalisi perubahan dan persatuan, di mana dimulai dari keinginan Partai Demokrat supaya segera Anies Rashid Baswedan, capres mereka, mengumumkan bakal cawapresnya di bulan Juni ini. Bila tidak, maka Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Nah, dalam kaitan itu maka ada yang mencoba untuk mengecek apakah koalisi perubahan dianggap menaikkan bendera merah putih atau mengibarkan bendera putih, artinya tanda menyerah, ataukah kondisinya tetap solid di tengah-tengah berbagai isu dan informasi yang berseliweran tentang kemungkinan tadi kita katakan bahwa kemungkinan terjadi perpecahan itu karena perbedaan pendapat yang belum teratasi hingga saat ini. Nah, baiklah, kita bacakan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindoan membantah bahwa koalisi perubahan persatuan akan menyerah. Ia menegaskan bahwa posisi Demokrat masih berada di antara dua partai, yaitu Nasdem dan PKS, meskipun rencana komunikasi antara Puan Maharani dari PDIP dan Agus Harimurti Yudhoyono sudah diwacanakan. Sampai saat ini Demokrat masih di koalisi perubahan. Pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY jangan hanya dimaknai soal pilpres atau pemilihan presiden saja, tetapi jauh lebih besar dari itu, katanya. Teman-teman dari PDIP juga mengerti posisi Demokrat di koalisi yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres dari Partai Nasdem, sambung Jansen. Kesepakatan koalisi, kata Jansen, adalah imperatif, terang dan tegas. Ia juga membantah bahwa PDIP berniat menjegal koalisi perubahan. Saudara sekalian, komunikasi ini menjegal koalisi. Tidak, katanya. Kesepakatan ditulis jelas, yaitu imperatif, terang dan tegas, sehingga tidak melarang. Ini juga bagian dari kedaulatan partai, yaitu seperti saya katakan tadi bahwa kemungkinan untuk AHY misalnya atau Puan Maharani yang sebelumnya hasil rakernas PDIP itu mengatakan salah satu cawapres dari sekian cawapres yang diidentifikasi oleh cawapres Ganjar yang diidentifikasi oleh partai PDIP beberapa waktu lalu, salah satu nama yang muncul di dalam rakernas itu kan diidentifikasikan Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, itu ya, kemudian tidak lama kemudian disusul ada berita tentang keinginan antara Puan dengan AHY, Puan dari PDIP, Ketua PDIP, dan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk membangun komunikasi. Nah, tetapi ini dibantah oleh mengarah ke soal bahwa AHY untuk serius misalnya dijadikan sebagai cawapresnya Ganjar, itu masih dibantah oleh wakil sekjen Partai Demokrat tersebut. Soal menyerah, kami tidak akan menyerah untuk membawa koalisi tetap berlayar. Tidak ada tanda-tanda untuk menyerah sampai saat ini, imbul loyalis SBY ini.
Jansen menambahkan untuk waktu pertemuan Puan AHY belum dapat dipastikan karena menunggu jadwal yang cocok antara keduanya. Ia pun berharap akan terjalin komunikasi yang lebih baik lagi sehingga dapat mengarah pada kerjasama antar partai ke depan. Nah, demikianlah keterangan dari Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Sitonduan. Saudara sekalian, saya kira banyak juga yang mengatakan ya sebelumnya bahwa sampai mengatakan bahwa Mega SBY masa lalu, kemudian AHY Puan adalah masa depan. Jadi memang terjadi kebekuan komunikasi selama ini puluhan tahun lamanya antara Ibu Mega dengan SBY atau partai politik PDIP maupun Demokrat. Mungkin juga ini adalah satu momentum untuk membangun komunikasi, mencairkan komunikasi antara Demokrat dengan PDIP jelang Pilpres atau menghadapi pemilu politik yang akan datang, pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga ada juga meragukan bahwa agak sulit, bahkan nyaris dianggap tidak mungkin kalau PDIP menyandingkan AHY sebagai cawapresnya Ganjar. Tetapi kan politik dinamis dan segala kemungkinan bisa terjadi, dan kalau misalnya benar-benar bahwa terjadi pecahan sehingga tidak bisa dapat dipertemukan lagi pendapat di internal partai koalisi perubahan Nasdem, PKS dan Demokrat, di mana misalnya Nasdem Demokrat betul-betul menginginkan cawapres Anies itu adalah AHY dan itu tidak terjadi misalnya, maka bisa jadi AHY bisa mengambil posisi di tempat yang lain, misalnya berkoalisi dengan PDIP atau dengan Prabowo, sepanjang misalnya tawaran untuk posisi Partai Demokrat atau Agus Harimurti Yudhoyono dan lain-lainnya itu misalnya lebih menjanjikan dan lebih prospek. Dan inilah ujian bagi Partai Demokrat, iman AHY dan teman-teman di Partai Demokrat, apakah mereka tergoda atau tidak dengan kondisi politik yang seperti ini. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan informatif sekaligus menghibur saudara-saudara kalian. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.